Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan taklim kita, langsung kita buka surahnya 4. Surah 4 ayatnya 118. Surah 4 An-Nisa ayatnya 118. Baik, sudah ketemu? Nah, mari kita baca bersama ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu sudah kita baca bersama, telah bersama, baca bersama ayat-ayat Allah di mana kita diperintahkan oleh Allah takut kepada hari akhirat. Takut kepada hari kiamat. Di mana hari itu bapaknya saja tidak bisa menolong anaknya, anaknya pula tidak bisa menolong bapaknya, berarti masing-masing. Maka kepada kita semua harus senantiasa benar-benar ekstra hati-hati bahwa anak, harta benda, mungkin jabatan, kekayaan, dan lainnya itu semua adalah kehidupan dunia yang semu, yang fana, permainan saja, yang tidak kekal abadi, yang harus benar-benar kita hati-hati. Jangan sampai harta benda, keluarga, anak, istri, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya merasuki kita sampai bisa kita tertipu dengan tipu rayu gaya godaan setan, sehingga kita lupa pada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu memang benar-benar makhluk Allah yang terlaknat, yang durhaka, yang ingkar selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan Allah pastikan tempatnya adalah neraka. Nah, ketika Allah tempatkan setan di neraka, dia tidak ingin nyebur sendirian. Dia ingin mencari teman. Dia ingin mencari partner. Dia ingin mencari pasukan yang nanti bisa bareng-bareng nemenin dia bersama-sama di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi yang barusan kita baca, ayat ini sangat menguatkan. Jadi setan itu memang benar-benar terkutuk. Setan itu tabiatnya buruk. Setan itu punya sumpah serapah, akan menggoda, menggelincirkan, menyesatkan manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah. La'ana pasti melaknat. Hu kepada setan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Jadi setan itulah manusia terkutuk, manusia terlaknat
yang dikutuk dan dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan tidak pernah tunduk, tidak pernah patuh, tidak pernah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkataan setan. Waqala, dan berkata setan, la'attakhizanna, sudah pakai la, pakai nun tasdid. Jadi kata setan, saya benar-benar pasti akan mengambil, akan menjadikan min ibadika, yaitu dari atau di antara hamba-hambamu ya Allah. Jadi saya akan menjadikan sebagian di antara hamba-hambamu, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Janji setan, sumpah setan. Apa yang dia akan ambil dan dia akan menjadikan untuk sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Nasiban, yaitu jatah, yaitu bagian, mafrudon, yang sudah tertentu, di mana bagian itu ada pada diri manusia. Ini berdengung ya. Terutama apa? Sisi jahat manusia, sisi buruk manusia. Jadi dalam diri manusia itu ada kebaikannya, ada kekurangannya, ada kekhilafannya, ada kesalahannya, bahkan ada dosanya. Itu yang akan dikulik, dikorek, digelitik lah ya, diambil oleh setan. Dan dia bersumpah, pasti saya akan ambil itu. Tentunya kalau bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya ayat selanjutnya. Kita baca dulu. Agak panjang dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Shadaqallahul azim. Ini cara setan. Dia berjanji wala udhillannahum, dan pasti saya akan benar-benar menyesatkan manusia, menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Jadi setan bilang gitu. Yang pertama. Maka dengan berbagai cara, bagaimana setan menyesatkan manusia, termasuk di antaranya kita. Ada di antara manusia, di antara kita yang tergoda. Karena tergoda, kepleset. Karena kepleset, menjadi sesat. Nah, berarti berhasil menjadi kawan setan, teman setan, partner setan, pasukan setan, yang berhasil disesatkan. Berapa banyak? Oh, banyak. Wala umanniyannahum, kata setan lagi, dan saya pasti akan memberikan gambaran atau angan-angan, di mana sebenarnya angan-angan yang saya berikan kepada hamba-hamba Allah manusia itu adalah palsu.
Coba kita sering kadang-kala lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang menghayal, ya kan ya, misalnya apa nih, kartu atau nomor atau judi. Wah, setan tuh ngasih gambaran kosong, angan-angan kosong, harapan palsu. Kalau kamu menang, keinginan kamu apapun ya, mobil, rumah, wanita, tahta, gampang. Kata setan, kalau menang. Dan itu ditancapkan, dirasukkan atau dimasukkan ke dalam pikiran dan juga hati manusia. Maka banyak di antara orang udah pokoknya pikirannya dunia aja, pikirannya untung aja, dia nggak mikirin ruginya. Jadi udah tergoda, dan kenyataannya banyak sampai diingetin, istrinya ngingetin, saudaranya ngingetin, pak kiainya, ustadznya ngingetin, nggak mempan itu, karena sudah kayak terpatri ya, atau apa namanya, fokus bener lah kepada iming-iming setan, harapan-harapan palsu, angan-angan kosong. Dibilang mencari harta karun, ada uang, katanya uang gaib. Wah, kalau kamu dapat ya, nggak usah banyak-banyak lah, 10 lembar aja, itu nanti dicairkan itu kaya raya kamu. Paten, diingetin istrinya, anaknya, temannya, saudaranya, nggak mempan. Sama kayak naruh nomor juga gitu kan. Orang tuh kalau udah otaknya, pikirannya, hatinya udah dikasih tahu siapapun nggak mempan. Bahkan gurunya kayaknya nggak mempan. Jadi kayak ketutup. Yang kedua, kemudian yang berikutnya, setan juga bilang begini, wala amurannahum, saya pasti, kata setan, akan menyuruh hamba-hamba Allah, manusia, disuruh ngapain? Disuruh motong. Dan yang tergoda, yang tertipu, fala yubattikunna, benar-benar di antara hamba Allah yang disuruh oleh setan memotong, benar-benar memotong. Apa yang dipotong? Adzanal an'ami, yaitu telinga hewan-hewan ternak, terutama adalah onta. Jadi di Arab itu dulu ada sebagian hewan yang kalau sudah umur sekian itu onta juga ada namanya, ada bahira, ada saibah, ada wasilah. Nah itu ditandain, digunting kupingnya. Itu kan namanya melukai binatang, tidak boleh. Sama kalau kita kurban, kadang-kala ada di antara orang apa namanya ini, otot yang kaku kaki itu, yang penyangga sapi, kebo ya, onta bisa berdiri dengan tegak. Ini onta ini loh, yang bawah ini, kaki yang dekat telapak kaki itu ada, dan biar maksudnya dia jatuh gitu, padahal belum dipotong tapi udah dilukai, itu juga nggak boleh. Nah kalau onta yang ini dipotong telinganya, dibelah, jadi nanti jadinya belah. Oh itu kan keluar darahnya, dia kesakitan, dosa itu. Nah setan nggak apa-apa, potong aja. Jadi dengan tahu bisik-bisik, dengan janji-janji, potong aja. Yang ketiga, kemudian yang berikutnya, wala amuronna, saya juga pasti, kata setan, akan memerintahkan hamba-hamba Allah, manusia-manusia, yaitu untuk melakukan perubahan.
atau merubah. Apa yang dirubah? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia sebagiannya fala yughayyirunna, benar-benar di antara manusia hamba-hamba Allah ada yang melakukan merubah. Apa yang mereka rubah? Khalqallahi, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di Arab ya, dan sekarang sudah sampai ke penjuru dunia ada alis itu nggak boleh dicabut, itu dibersihin atau diganti dengan apa namanya, bukan sulam, itu yang hitam gitu loh, kayak cat itu emang. Itu kan sengaja tuh dicukur habis tuh, bahkan ada dicabutin, dikasih obat apa kan nanti bersih tuh, nanti diganti dibentuk macam-macam, beginilah apalah gitu. Dan itu benar-benar di antara orang melakukannya, nggak boleh itu. Ada lagi ditindik hidungnya, hidungnya dilubangin, kasih anting. Laki-laki juga gitu, di sini bolong. Sekarang jangan kata jarum, kancing yang bulat gede itu yang bolong masuk itu. Aduh, sekarang mah aneh-aneh. Jadi sini lidah ciptaan Allah seharusnya seperti itu, buat merasa, buat mengucapkan, buat melafalkan, makan, minum dan lain sebagainya. Ditindik, dibolong, nanti dikasih anting juga. Jadi yang pakai anting tidak kuping doang, hidung pakai, kuping atau telinga pakai, lidah juga pakai. Bayangin Pak, itu rasanya koyopo. Tapi ada di antara orang yang melakukannya. Nah, yang paling banyak merubah ciptaan Allah adalah badan. Mukanya digambar, yang kemarin saya contohkan itu ya. Tangan digambar, alias tato. Di mana-mana, dada, perut, kanan kiri, leher, sampai itu anggaplah orang itu udah pakai batik tanpa pakai baju batik. Dan itu sebagian orang, bahkan sekarang banyak orang melakukannya. Berarti berhasil setan. Kalau ada tanda checklist tuh, ting gitu, hijau gitu ya, berhasil gitu. Jadi setan dari dulu dia berjanji seperti itu, dan nyatanya, kenyataannya dalam kehidupan nyata hingga hari ini, Masya Allah, bukan hilang, banyak sekali yang tulisan gambar love, tulisan ceweknya, tulisan cowoknya, gambar apa, putri duyung, macam-macam dah pokoknya dah, sesuai dengan senangnya dialah apa gitu, gambar koin, bahkan gambar naga, ya kan, pokoknya apa saja. Itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau semir rambut itu khilafiyah. Jadi sebagian ada yang mengharamkan atau tidak membolehkan, sebagian ada yang nggak apa-apa. Nah, kalau mau selamat udah biarin apa-apa adanya lah. Kalau kodratnya atau namanya apa ya, kulturnya rambut ya, awalnya memang hitam biasanya, kemudian nanti sebagian memerah, pada akhirnya ada yang memutih ya kan ya. Itu kalau sudah jadi putih seharusnya diterima saja. Tapi sekarang malah udah dikasih hitam dirubah menjadi macam-macam ya kan. Udah mana didiriin kayak paku ya. Ngecrak lah kalau bahasa ininya, kesono kesini, nggak tahu tuh gimana sholatnya, apa dia sholat apa enggak, wallahu a'lam. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan ada orang, saya juga nggak ngerti apa yang dialaminya atau yang dihadapinya. Tadinya bagus Pak, seperti ini, pakai
baju koko soleh lah, pakai peci apa, didagang dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika tanpa sengaja bertemu di perjalanan, berpapasan dengan saya, tidak menyapa karena malu, tapi saya kenal. Rambutnya pirang, ya Allah. Saya ngelus dada, istighfar, menamra, astagfirullahaladzim. Itu kan saudara saya gitu. Apa yang dialami kok bisa berubah menjadi seperti itu? Itu merubah namanya. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, bukakan hatinya, kembalikan pada jalanmu ya Allah. Alhamdulillah, di lain hari saya ketemu, itu sudah berubah, kembali menjadi hitam. Balik lagi. Alhamdulillah. Semoga itu doa yang kemarin gitu, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doain orang Pak, nggak usah ngomong-ngomong, bagus itu, doain aja. Jadi setan tuh sampai sebegitunya ganggu manusia. Nah makanya ayat selanjutnya Allah tegaskan, waman, siapapun yattakhidh, yang telah menjadikan orang tersebut asyaitona, setan, waliyan, sebagai pelindungnya, sebagai temannya, sebagai partnernya, sebagai pemimpinnya, sebagai acuannya, siapa saja, min dunillah, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang digoda setan, tergoda meninggalkan Allah, berarti menjadikan setan sebagai teman, menjadikan setan sebagai pelindung. Jadi kalau ada apa-apa udah nggak ke Allah lagi, tahu-tahu ke kamar bersemedi, ngomong sama siapa nggak tahu, ya kan? Tahu-tahu nanti ada jalan keluarnya. Jadi Allah dikesampingkan karena sudah terganggu, tergoda oleh setan. Dan orang yang berbuat seperti ini karena dari awal digelincirkan, disesatkan, dikasih iming-imingan, harapan-harapan palsu, angan-angan kosong, diperintah untuk motong telinga, dan juga diperintah untuk merubah ciptaan Allah. Sebagian di antara hamba Allah manusia tergoda, tersesat, ketipu, mengikuti perintahnya setan, menuruti perintahnya setan. Berarti dia telah menjadikan setan sebagai pelindungnya, sebagai temannya, sebagai pemimpinnya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini Allah pastikan faqad khasira, pasti orang itu akan sesat, akan rugi, khusronan, dengan kesesatan mubinan yang sangat nyata, yang sangat jauh, yang sangat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri. Ya kalau masih bisa balik dapat hidayah, alhamdulillah. Itu sampai di YouTube itu semoga benar adanya ya, disebar ya kan ya, dikasih tahu kepada khalayak umum. Sampai mohon maaf ini tindiknya itu masih ada, sampai matanya Pak, mata tuh ditato Pak. Saya juga heran itu, kok mata ditato tuh gimana caranya? Jadi matanya jadi gimana ya? Ya Allah, jadi matanya ditato, terus ditindik, rambutnya panjang, badannya ditato, masuk pesantren. Kenapa? Ceritanya sudah tobat, dan dia ngaji, bahkan hafal, dan suaranya bagus banget. Ya Allah, coba apa kita tolak seperti itu? Tentunya enggak. Karena memang di hari di mana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di puncaknya dia dalam keadaan seperti itu. Allah saja tidak menolak hambanya, sampai Allah aja bilang, ya ibadiyalladzina asrafu, he hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Anggaplah misalnya saudara kita yang sampai seperti itu melampaui batas, la taqnatu mir rauhillah, jangan Anda sekalipun sudah keadaan seperti itu, di mana mata masyarakat menganggap Anda sangat kotor, sangat hina, sangat jelek, sangat jahat,
Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu Allah tetap terbuka, tetap welcome. Rahmat Allah luas, ampunan Allah luas. Jadi itu orang yang taruh di YouTube itu, dia masuk ke pesantren dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan banyak yang hafal, masih kondisinya seperti itu, belum dirubah, belum berubah. Tentunya ya kita nggak boleh nolak. Wah, nggak bisa. Kalau dandananmu kayak begini gitu kan ya, selagi bisa dirubah, dibenerin, contoh tatonya dihilangkan seperti program kemarin yang di Kemayoran itu, selagi bisa ya dirubah, diperbaiki maksudnya. Kalau yang tadi anting apa kan bisa dilepas itu kan ya, dilepas. Tapi kalau udah bolong masa dilas ya enggak lah ya, nanti tambah lebar nanti malah. Jadi gitu, tetap diterima. Makanya ada, saya yakin jamaah udah pada tahu, pesantren tempat ngotak-atik atau nyembuhin orang-orang yang ya macam-macam kayak gitu. Mana? Suryalaya, di mana itu? Pandeglang atau mana itu? Di Jawa Barat lah pokoknya ya. Itu orang-orang narkoba, mabuk, judi, wah macam-macam, semua ada di sana tuh. Dan banyak yang sembuh. Ya Suryalaya kalau enggak ya. Hidayatullah juga ada. Masya Allah. Saya bayangin itu Pak Kiainya, itu Pak Ustadznya, sabar yang dimiliki, hati yang dimiliki sebesar apa, sampai dia sanggup menerima hamba-hamba Allah yang memang sesat jalannya selama ini dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seangkat jempol itu luar biasa. Di Bekasi ada, cuman saya nggak tahu posisinya. Jadi ngotak-atik nyembuhin orang-orang yang seperti itu. Ya Allah, memang manusia atau saudara di antara saudara kita itu ya macam-macam ya. Soleh perjalanannya, baik perjalanannya, kesandung, ketabrak pintu dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah nggak tanggung-tanggung, langsung anjlok ke bawah, sakau lah, narkotik lah, apalah gitu, pretel, pecinya lepas kan misalnya, baju kokonya lepas. Saat itu ketika dia kondisi terpuruk, di hari haknya, tahu Ramadan, tahu ketemu ustadz, tahu ketemu Habib atau ketemu siapalah itu, dan dia terbimbing sehingga terangkat, terjunjat kembali kepada jalan yang benar. Nah sekarang malah ada wadahnya, ada pondok pesantrennya, pondok pesantren Suryalaya kalau nggak salah. Itu luar biasa saya bilang itu. Sanggup nampung saudara-saudara kita yang tersesat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lanjutkan, setan tuh masih ngiming-ngimingi, nipu-nipu kepada manusia. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Shadaqallahul azim. Ya'idu, setan banyak sekali memberikan janji kepada hamba-hamba Allah manusia, termasuk diantaranya kita. Wa yumanni, dan juga setan ngasih angan-angan palsu, angan-angan kosong, harapan-harapan palsu pada hamba-hamba Allah manusia, termasuk diantaranya kita. Jadi dia terus gak berhenti tuh ngasih janji-janji, padahal kita juga sebenarnya nggak denger ya. Dia ngomong sama kita, ngomong apa, janji apa. Coba ada yang pernah dengar bahwa kita tuh dijanjiin setan gini gitu? Ada nggak? Pasti nggak ada.
Cuman gitu loh, bisikan-bisikan halus, bisikan-bisikan setan yang berkecamuk masuk, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu benar-benar nyata. Maka ketika ada kebaikan yang akan dilakukan oleh seseorang, anggaplah diantaranya kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, perang nggak? Perang. Ngaji misalnya, malam Sabtu, datang enggak? Ntar Pak Ustadznya yang nggak datang, kira saya datang, dia nggak datang. Atau ntar saya datang cuman sedikit misalnya, saya udah jauh-jauh lagi, jalan kaki pula, kosong misalnya. Jadi itu kadang-kadang perang pada diri kita. Nah, karena kita sudah mantap imannya, mantap Islamnya, mantap amal solehnya, mau kosong, mau satu orang, mau ustadznya nggak datang, mau saya doang yang datang, udah bismillah, udah mantap. Setan kayak kalau lihat orang kayak gitu, angkat tangan dia, angkat tangan. Wah, nggak mempan orang kayak gitu mah, susah. Mending saya goda yang lain daripada goda dia. Ntar malah saya sendiri jadi orang soleh. Setannya, jadi setannya tuh bisa nyerah. Wa ma ya'iduhum, dan apapun ya'idu yang telah setan janjikan, yang telah dijanjikan hum kepada manusia hamba-hamba Allah, asyaitanu oleh setan. Jadi apapun yang dijanjikan setan, apapun angan-angan kosong yang diberikan setan, Allah pastikan illa ghurura, itu hanya tipuan belaka, itu hanya ghoror, tipu muslihat, godaan. Aduh, bener-bener. Maka sampai yang ayat kemarin, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai Anda, jangan sampai di antara kita tertipu oleh tipu rayuan setan dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan harta, entah itu dengan tahta, jabatan, wanita, anak-anak, pekerjaan, dan apapun. Allah udah bilang jangan sampai tertipu. Karena goda rayu setan tuh, aduh, dari mana-mana, banyak maksudnya. Dan yang tidak bisa lepas dari tipuan setan, bahkan selalu berlindung kepada setan, menjadikan setan sebagai pelindungnya, Allah pastikan menjadi penghuni neraka jahanam. Ayat selanjutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Shadaqallahul azim. Ulaika, mereka para hamba Allah yang tertipu dengan janji setan, yang tertipu dengan rayuan palsu, iming-iming setan yang kosong, tertipu dengan tipu daya dan juga kesesatan-kesesatan yang telah dilancarkan oleh setan. Mereka semua itu ma'wahum, nanti tempatnya adalah jahannamu, yaitu neraka jahanam bareng sama setan. Kan innama yad'u hisbahu adzabas sa'ir. Jadi setan itu mengajak kelompoknya dan orang yang berhasil digodanya menjadi penghuni neraka. Jadi tempatnya nanti bareng sama setan. Dan itu nanti ada di surah 7 itu. Allah bilang, la'anna jahannama ajmain. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam. Semua itu mana? Setan sama orang-orang yang berhasil digoda. Udah bareng masuk. Allah akan penuhi itu. Jadi dipenuhi sama orang-orang yang berhasil diganggu setan dan juga sama setan. Surah 7 Al-A'raf itu. Insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Nah, orang setan
yang sudah nanti tersesat dan sampai nanti tempatnya adalah neraka jahanam, Allah pastikan wala yajiduna, mereka semua setan dan orang-orang yang berhasil diganggu bareng-bareng masuk neraka jahanam sama sekali tidak akan menemukan anha, dari neraka jahanam, mahison, jalan keluar. Berarti buntu kabeh, masuk gembok, mau lewat mana, mau keluar dari pintu mana, nggak bisa. Coba bayangin, udah mana digembok, kan ada ayat yang lain tuh dirantai, salasil namanya, apa, belenggu, kalau bahasa itunya bandol, udah kial, kayak orang dihukum nggak tahanan. Jadi masuk neraka tuh sama seperti masuk tahanan. Ada nggak tahanan yang dibuka? Nggak ada. Kecuali emang ada pengunjung yang ingin bertemu, contoh pengacaranya, keluarganya, itu pun masih diborgol. Itu maka sama kan neraka diborgol, borgolnya namanya belenggu. Nah itu dibikin animasi dalam kehidupan film ya, tahu kartun, tahu buku apa itu, jadi ada bandolnya gitu seakan. Itu nggak tahu apa emang bener kayak gitu. Orang sama-sama kita juga belum lihat neraka itu apa, hukumnya nggak apa, gambarnya kok sampai segitunya. Yang jelas sangat mengerikan, bahkan lebih dahsyat, lebih ngeri daripada gambaran itu, lebih ngeri daripada itu. Nah sekarang kebalikannya, bagaimana dengan orang yang sama sekali disesatkan nggak mempan, ya kan? Terus diiming-imingin dengan imingan palsu, janji palsu, angan-angan palsu, nggak mempan. Diperintah-perintah untuk motong telinga kuping, nggak mempan. Diperintah untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nggak mempan. Nah orang yang kayak gitu bagaimana nanti endingnya atau akibatnya atau akhirnya? Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila sadaqallahul azim. Walladzina, dan manusia-manusia para hamba Allah, amanu, yang tetap dalam keimanannya, tidak tergoda dengan tipu daya, iming-iming, janji-janji setan. Semoga insya Allah termasuk kita semua, amin, Allahumma amin. Jadi tetap kokoh keimanannya, tetap mantap keimanannya, tetap kuat keimanannya, tetap bisa menjaga iman Islamnya, nggak terpengaruh tipu daya setan. Wa amilu, bahkan istiqomah beramal as-solihati, amal-amal baik, amal-amal soleh. Nah kembali bahasan kita, termasuk infak, sedekah, masuk amal soleh. Tetap istiqomah di sedekah, nggak mempan di, nggak usah ke Nur Islam misalnya, tempat lain itu sangat membutuhkan. Orang udah saya niatkan ke Nur Islam, udah nggak mempan, diganggu. Sudah nawa itu. Jadi dia kerjakan amal soleh, ngaji. Udah waktunya ngaji, ya saya berangkat ngaji, bismillah nawa itu. Hujan, gerimis, panas, pakai AC nggak pakai AC, berangkat. Udah mantap. Jadi nggak terganggu tipu-tipu setan, bisik-bisik setan, dia nggak mempan. Jadi benar-benar kuat imannya, benar-benar istiqomah amal solehnya. Nah orang yang seperti ini Allah pastikan sanudkhiluhum,
Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka, orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya dan amal solehnya, jannatin, surga Allah, kebalikan dari neraka jahanam. Di mana surga Allah itu nikmatnya digambarkan seperti ini, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, sungai-sungai. Nah, sungai-sungai ini di ayat yang lain dan juga terangan-terangan yang lain ada sungai madu, sungai arak, sungai susu, dan lain sebagainya. Khalidina, tidak tanggung-tanggung, dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya, forever. Fiha, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi abadan, kholidinya kekal terus menerus gitu loh. Abadan sama terus menerus, jadi abadi, berarti nggak mati-mati selama-lamanya. Dan itu merupakan wa'dallahi, janjinya Allah Subhanahu wa taala, haqqan, pasti benar adanya. Jadi yang kita bahas kemarin, inna wa'dallahi haq, kan gitu. Ayat ini Allah tegaskan, janji Allah nggak bakal bohong, janji Allah nggak bakal meleset. Kalau Allah udah janji, siapapun yang memang tetap dalam keimanannya, kuat keimanannya, keislamannya, dan tetap istiqomah beramal solehnya, Allah masukkan surga, pasti masuk surga. Allah kasih surga yang nanti di bawahnya sungai mengalir, pasti adanya. Dan kekal selamanya, pasti kekal selamanya. Jadi nggak diusir, kamu deh nggak usah lama-lama di surga, nggak ada gitu. Janji Allah kan selama-lamanya. Jadi terus menerus. Waman, dan siapapun, asdaku, yang lebih betul, lebih benar, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, kilan, perkataannya. Ada nggak orang di dunia ini yang perkataan lebih paling benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya nggak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar semuanya, tidak ada yang salah. Maka perkataan yang paling benar tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maybe yes, maybe no, kadang benar, kadang kepleset, kadang salah, malah kadang kala nggak jelas ya. Itu kita. Tapi kalau Allah, apa dijanjikannya benar adanya. Janji diganti 700 kali lipat, benar. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat dan semakin memantapkan keimanan, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.